Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Arya mencoba mencari tempat dan gang yang tertulis di secari kertas pemberian ibu untuk menuju rumah Om Indra. Kayaknya ini rumah Om Indra. Arya segera membuka gerbang rumah tersebut dan mendapati Om Indra bersama istrinya yaitu Teh Widya sedang berbincang-bincang di depan rumah sambil meminum kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya? Arya disambut hangat olehnya dan mempersilakan duduk di antara mereka sambil menceritakan perjalanannya. Bagaimana perjalananmu? Si Nining masih mengikutiku, Om. Kok bisa? Aku juga kurang paham, Om. Arya, itu kalung apa? Tanya Teh Widya. Ini kalung pemberian sepupunya dari Pak Warno. Kalung ini menandakan jiwa Arya terbagi menjadi 4 bagian. 3/4-nya sedang tertawan di suatu benda. Boleh Teteh pegang? Boleh, Teh. Teh Widya memegang kalung itu dan merasakan jarinya tersetrum. Besok pagi aku kenalkan dengan adik dari teman Teteh. Dia memang beragama Kristen, tapi dia sangat menjunjung tinggi toleransi antar sesama. Siapa itu, Teh? Namanya Liones. Umurnya sama seperti kamu. Kemampuan supranaturalnya nggak usah diragukan lagi. Apa dia penyembah iblis? Tanya Arya. Bukan, Arya. Dia memiliki intuisi yang peka sama seperti kamu. Arya mulai berpikir, mungkin ini partner yang dimaksud oleh Pak Bromo. Oke, Teh. Arya siap kok. Sekarang kamu istirahat dulu. Teteh udah siapin kamar khusus buat kamu dan Leones nanti. Iya, Teh. Makasih ya. Arya segera menuju kamar yang dimaksud. Nyalinya agak menciut begitu Teh Widya menyebutkan nama Liones di hadapannya. Malam itu Arya tak mendapati situasi ganjil yang akan dihadapinya. Padahal cermin kutukan itu berada di kamarnya. Ketika malam menjelang, Arya merasakan sesuatu yang berbeda dari kamarnya. Seperti ada tangisan seorang ibu kepada anaknya. Merintih pelan, memanggil namanya dalam malam yang sunyi. Bersamaan dengan itu, cermin berukuran 30 x 60 cm bergetar dengan sendirinya. Malam itu juga Arya terbangun untuk melihat sisi kejanggalan dalam rumah ini. Ada yang bilang ketika kita mempunyai teman gaib dalam hidup kita, dia akan selalu menemani, baik dalam keadaan tidur ataupun menjalani aktivitas biasa. Mengapa rumah ini janggal ya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Om Indra dan Teh Widya? Arya mendekati sebuah cermin atau pangilon yang berada di dekat sisinya. Dia memegangi retakan kayu yang mengelilingi sisi cermin itu. Motif ini bukankah sama seperti yang dipunyai ayah? Ketika Arya mulai mengangkat tangannya, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat kurus kering berwarna putih tua. Kulitnya pucat dan terlihat pula urat-urat serta bekas sayatan luka dari dalam cermin sembari memegangi tangan Arya. Tangan itu menarik kencang pergelangan Arya hingga dia tidak mampu menyeimbangkan tubuhnya. Nyalinya untuk berhadapan dengan Arya tampak sangat berani. Kalung yang digunakan Arya langsung menunjukkan reaksinya. Arya merasakan kehadiran Nining dalam cermin itu. Pikirnya ini adalah sebuah lelucon yang akan menerornya setiap saat. Nyatanya ini adalah sebuah fakta yang tertutupi. Aibnya sangat mengental jika dibeberkan secara mendalam. Teh Widya, Om Indra. Arya berusaha berteriak sekencang mungkin. Lambat laun si Nining mulai menampakkan tubuhnya. Dimulai dari tangan, lalu kepala, tubuh dan kakinya. Sosoknya seperti nenek-nenek yang hampir bau tanah. Mukanya tak beraturan, rambutnya berantakan. Perasaan dendam dan marah menyelimuti di jari-jarinya.
Teh Widya, Om Indra, tolong Om, ada Nining. Arya hampir terlelap dengan pasrah. Dirinya sangat tidak mungkin untuk selamat. Namun ada tanda-tanda penyelamatan. Suara langkah kaki terburu-buru menghampiri kamar Arya. Nining mulai menarik Arya dengan kedua tangannya. Arya terseret hingga mendekati cermin itu. Namun datanglah seorang pria berjubah hitam dengan postur tinggi bak pendeta. Pria itu seraya mengucapkan, seketika Nining melepaskan genggaman kuatnya terhadap Arya dan menyerang pria itu dengan cepat. Si pria misterius itu mengeluarkan liontin salib yang telah dirapalkan ayat Injilnya. Nining terpental. Arya segera merangkak menuju pria misterius itu. Baru saja tubuhnya bergerak, Nining mulai menjulurkan kain putih dan mengikat tepat di kaki Arya. Kaki Arya ditarik bersamaan dengan gerakan tangan yang Nining lakukan. Kemudian pria misterius itu menghujamkan liontinnya ke lantai. Secara sekejap ikatan kain tersebut terlepas. "Heh, ambil ini!" teriak pria itu sembari melemparkan sebuah pasak kayu berukuran 10 cm. "Apa gunanya?" "Selagi masih merangkak, gerakan tubuhmu sambil menghujamkan pasaknya di lantai. Dia nggak akan bisa menyentuhmu." Arya mengikuti saran pria misterius itu. Tubuhnya sembari menahan rasa sakit juga menahan getaran aneh dalam kalungnya. Benar sekali, kalung itu berkontraksi hebat. Maka partnernya sudah ditemukan. Nining tidak berkutik. Dia mencari cara untuk menuju cermin. "Cerminnya, ambil cerminnya sekarang!" teriak Arya pada pria itu. Pria itu langsung menuju cermin yang mempunyai rekatan aneh. Nining lebih dulu menggapai cermin itu. Tubuhnya terhisap energi gaib dalam cermin itu dan seketika menghilang. "Ah, sial!" teriak pemuda itu. Si pria tersebut gagal meraih cermin tersebut. Si Nining masuk terlebih dahulu dan hanya menyisakan retakan pada cermin itu. Arya masih terdampar di lantai. Tubuhnya tak mampu untuk berdiri. Pria tersebut menatap Arya dengan tatapan tajam. "Beritahu gua, di mana lu dapetin cermin aneh ini?" Sambil menunjuk ke arah cermin itu. "Itu bukan punya saya." Arya segera mengangkat tubuhnya yang sudah lemah dan tak berdaya. Energinya terkuras seketika ketika Nining mengaitkan kain putih kepada kedua kaki Arya. "Mengapa lu tahu kalau si Kunti itu bakal masuk cermin yang ada di kamar ini?" "Kemunculan pertamanya dia dari situ. Saya hanya mengira jika cermin tadi dihancurkan, maka akan segera berakhir." "Ada yang gak beres sama tingkah lu." Apa maksud kamu?" Arya mulai merasa kalungnya akan memilih pria itu. "Kalung itu, dari mana lu dapat?" "Ini pemberian teman ayah saya." "Itu bukan kalung biasa." "Apa yang membuat kamu yakin?" "Kalung itu menandakan jiwamu kan?" "Iya, benar sekali. Jiwaku terekspos di dalam diri kuntilanak itu." Pria tersebut hanya diam saja. Om Indra dan Teh Widya langsung masuk ke kamar dan mendapati Arya dengan pria itu. "Liones, kapan kamu datang?" "Baru aja Tante. Tadi saya mendengar aura jahat di dalam rumah ini. Memang benar, si Kunti itu selalu mengikuti bocah gak beraturan ini." "Apa maksud kamu? Tinggi sekali ya, anak ibu kota memandang anak desa." "Nada anak Betawi emang tinggi sesuai porsi, jadi gak usah baper sama kondisi." Udah, kalian kok ribut? Arya, kok kamarnya berantakan? Apa yang terjadi?" tanya Teh Widya. Nining muncul lagi, Teh. Dia muncul dari cermin yang memiliki motif aneh di setiap sisinya, sambil menunjuk cermin yang telah retak itu. "Nining muncul lagi. Apakah ada yang salah dengan cermin ini?" "Cermin ini adalah CCTV milik pengikut aliran jubah hitam. Dia dikendalikan oleh seseorang di bagian pesisir pantai." "Aduh, aku gak ngerti." "Mana nyampe Aiki jongkok lu? Itu artinya dia dari Cirebon." "Sebentar, Liones bilang pengendali Nining adalah dari Cirebon. Siapa dia?" Liones mulai membuka tas ransel miliknya. Dia memperhatikan sebuah catatan kecil mengenai ciri-ciri pemimpin jubah hitam itu. Bahasanya rendah, kepala depannya agak botak, tubuhnya kurus, ubannya sangat banyak.
Jika berjalan harus didampingi oleh satu orang. Dia pemimpin dari aliran ini, memegang kuat tradisi Cirebon dan adat nenek moyang terdahulu. Lalu, mengapa dia ingin mencelakakan Arya? Tanya Om Indra. Nama dia Arya, Om. Pantas saja. Apalagi? Arya menantang Liones. Gak usah baper. Gue disuruh bapak tua deket Rawamangun untuk ketemu sama lu. Lu kenal Pak Bromo kan? Kenal? Kenapa emangnya? Kalung itu miliknya. Ya memang benar, itu peninggalan dari sepupunya yang bernama Pak Warno. Lu kudu cepet-cepet ambil jiwa lu kembali. Jika telat, lu bakal dijadiin budak gaib Kunti itu. Arya merasa Liones sangat baik dengannya. Liones memiliki teka-teki di setiap geriknya. Lu gak usah sok-sokan bacain pribadi gua. Intuisi gua lebih kencang dibanding IQ jongkok lu. Liones, Arya, kalian kan sudah ditemukan. Ada yang Tante dan Om Indra ingin sampaikan. Sekarang kita menuju ruang tamu. Arya, biar Bibi Inah saja yang membereskan kamar kamu. Iya teh. Mereka segera menuju ruang tamu yang dimaksud. Di situ sudah tertera 2 foto wanita yang akan menjadi misi Liones dan Arya. Arya, Om Indra sudah mendaftarkan kamu ke UNJ. Besok ada masa orientasi. Tugas kamu sama Liones cari 2 orang wanita ini. Arya menatap foto yang diberikan. Satu berhijab dan satu lagi berambut panjang. Yang ini bernama Nela dan yang satunya bernama Eva. Nela ini asal Kuningan, Jawa Barat, sedangkan Eva berasal dari Bali. Mereka berdua ini yang akan menemani kalian untuk memecahkan teka-teki batur gaib. Jadi tujuan ibu menyuruh aku ke sini adalah untuk memecahkan teka-teki batur gaib? Iya Arya, dia meminta untuk segera menuntaskan masalah ini. Sebentar, mengapa Om Indra tahu kalau mereka bakal mecahin teka-teki batur gaib? Mereka berdua itu anak indigo. Mereka memiliki alur yang tepat dengan batur gaib. Alurnya seperti apa, Om? Eva merupakan anak indigo yang memiliki kemampuan dejavu yang baik. Dia bisa menanggalkan kejadian masa depan yang terjadi. Kalau Nela berjiwa bersih, berdarah biru dan memegang teguh adat terdahulu. Dia penari sintren dulunya. Liones dan Arya mengangguk paham. Misinya mencari kedua wanita itu sangat berjauhan dengan keinginannya yang melanjutkan studi di ibu kota. Maafin Om Indra dan Teh Widya, Arya. Kita semua menginginkan keamanan dan kenyamanan. Kamu disuruh ke Jakarta agar masalah ini selesai. Lalu mengenai Pak Bromo. Ada apa dengan Pak Bromo, Om? Dia suruhan Om dan Teh Widya. Kita sepakat untuk membantu kamu agar terhindar dari cengkraman Nining. Kemanapun kamu akan pergi, kamu akan dikejar oleh Nining. Arya menunduk lemas. Dia bakal merasakan teror yang luar biasa di kemudian harinya. Udah, tenang. Gua bakal nemenin lu dan bakal gua bunuh si psikopat tua itu. Terima kasih ya, Liones. Sorry ya, kalau nada gua tadi agak meninggi. Ya udah, santai aja. Tapi jangan lupa ya, kalian hanya diberi 1 semester untuk memecahkan masalah ini. Kita harus cepat selesaikan ini. Arya dan Liones paham. Kini yang harus dilakukan adalah menyelesaikan misi. Entah apa yang terjadi, kemungkinan besar batur gaib Arya masih di suatu tempat. Ya sudah, kembali ke kamar. Besok Om antarkan menuju UNJ. Oke Om, siap. Arya dan Liones segera menuju kamarnya. Keesokan harinya Liones dan Arya bertugas mencari kedua wanita itu. Wajarlah Om Indra punya banyak kenalan dulu di UNJ. Dia juga sering lihat list pendaftaran terbaru. Untuk alasannya sendiri memilih Eva dan Nela adalah karena Pak Bromo pernah bertemu dengan mereka berdua saat sedang makan bubur ayam di pinggir jalan bersamanya. Pak Bromo merasakan ada sesuatu di dalam diri Eva dan Nela. Sesuatu itu ada hubungannya dengan batur gaib milik Arya yang disandra di sebuah cermin oleh Pak Luhur. Kemungkinan besar ada jalur persaudaraan di antara mereka. Leon, kita udah muter-muter nih. Masa iya kita harus kasih lihat foto ini ke setiap orang? Kesal Arya pada Liones. Bawel banget sih lu, tinggal ikutin aja alur dari Om Indra. Arya dengan Liones menyusuri sebuah gedung tua yang sangat terkenal akan atmosfer horornya. Gedung itu bernama Gedung Daksinapati. Saya rasa dia ada di gedung ini, Leon.
Benar, auranya dari kedua wanita ini kuat banget. Intuisi gue tajam banget sampai-sampai gak nahan mau ketemu dia. Emangnya mau ngapain? Parah banget sih lu, anak orang dikotori. PA banget sih lu. Gue mau ketemu dia supaya tahu jelas tentang asal-usul cermin itu. Pikiran lu ngeres aja, IQ lu jongkok. Ya udahlah, ayo cepetan ke sana. Arya pun memasuki gedung Daksinapati yang letaknya kalau tidak salah di kampus A. Gedung yang terawat dengan arsitektur Belanda ini menyimpan misteri kelam yang belum terpecahkan. Arya, kita naik ke lantai 2. Saya tunggu di sini aja deh. Seriusan, nanti Nining keluar baru tahu rasa lu. Udah, nggak bakalan. Ya udah, tunggu, jangan kemana-mana. Liones dan Arya pun berpisah di antara lantai 1 dan 2. Liones berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Ambisi besarnya tercipta karena intuisi tajam miliknya mampu merasakan energi orang lain. Pasti di ruangan ini. Liones segera membuka ruangan kelas yang berisikan banyak mahasiswa. Tetapi ketika Liones membuka pintunya, loh, kok cuma 1 orang? Perasaan tadi rame. Pada kemana emangnya? Liones kebingungan dengan ruangan itu. Yang didapatinya hanya wanita berambut panjang sedang memainkan pena dan buku catatan kecilnya. Kemudian Liones mendekati wanita itu. Tampak ada sesuatu yang janggal di dalam ruangan ini. Mbak, saya mau nanya. Diam di situ. Liones terdiam di antara 3 meja yang berseberangan dengannya. Dia segera mengambil liontin salib dari saku kanan celananya. Lirih suara Liones dalam keadaan terpojok. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai menemani rasa takutnya. Wanita itu kemudian mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda. Woi, ini bercanda kan? Liones tiba-tiba merasa ketakutan dengan ucapan yang dilontarkan wanita itu. Kemudian Liones menutup telinganya. Tampak segerombolan anak kecil yang tidak tahu dari mana datangnya menggelayuti tubuh Liones. Tawaan anak kecil itu menambah rasa pening di dalam kepalanya. Meja di depan Liones saling bertabrakan satu sama lain. Liones mulai mundur ke belakang, tetapi segerombolan anak kecil yang berkisar 8 orang ini masih menggelayuti kakinya sehingga menyebabkan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Liones menghujamkan liontin salibnya ke lantai sehingga tercipta getaran hebat yang membuat wanita tersebut tersentak. Dan seketika anak kecil yang menggelayuti tubuh Liones menghilang. Tubuhnya melemah begitu saja karena energi yang dikeluarkan hampir melebihi batas kewajaran yang dimilikinya. Hei, kamu gak apa-apa? Tanya Liones sembari menuju tempat wanita itu. Kamu siapa? Kenalkan, aku Liones. Aku mencarimu. Mencariku? Untuk apa? Tanya wanita berambut panjang itu pada Liones. Ada hal yang ingin aku bicarakan terkait Eva. Tiba-tiba masuklah wanita berhijab yang tidak asing wajahnya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Nel, orang ini yang menyelamatkanku. Terima kasih ya mas. Iya, sama-sama. Arya pun muncul dari balik pintu ruangan itu. Tampak mereka sudah tahu keberadaan Nela dan Eva. Leon, kamu kemana aja? Berisik banget mulut lu. Gue dari tadi habis nyelamatin cewek yang kita cari. Nela sudah bertemu denganku duluan di lantai bawah, jawab Arya. Hah? Kenapa lu gak langsung kesini aja? Gue habis ngelawan aura gak enak di sini, jawab Liones. Itu bukan keinginan saya. Sosok itu yang memaksa saya menyelesaikan permintaannya. Permintaan? Permintaan apa? Kamu pernah mendengar aksara jiwa sebelumnya? Aksara jiwa? Tanya Arya. Apa maksudnya? Sambung Liones. Kita bicara di kantin aja, jangan di sini ya, usul Nela pada mereka. Mereka berempat pun menuju kantin. Liones masih terpukul dengan kejadian barusan. Kemungkinan besar setiap orang yang akan berhubungan dengan Eva akan dicegah oleh sosok dari Belanda itu. Kalian mau pesan apa? Kita es jeruk aja deh. Ya udah, samain, jawab Liones. Oke, sebentar ya. Nela kemudian pergi meninggalkan mereka untuk memesan 4 gelas es jeruk.
Liones masih kepikiran dengan rapalan mantra yang dibacakan oleh Eva. Eva, boleh nggak saya bertanya? Oh, silakan. Sebentar. Namamu Liones kan? Muridnya dari Pak Bromo. Loh, kamu tahu dari mana? Pak Bromo menceritakan banyak tentangmu. Kalau ini pasti Arya kan? Tanya Eva. Iya, betul. Saya sendiri. Kalung itu saya pernah melihatnya. Maksud kamu? Kalung itu yang menandakan seserahan. Benar kan? Iya, benar. Tapi dari mana kamu tahu? Aku pernah melihat seseorang memakai kalung itu. Lalu, apa yang terjadi? Pemilik kalung itu meninggal dunia. Arya langsung memukul meja. Dirinya tidak percaya akan hal aneh itu. Maafkan saya, Arya. Hal itu benar adanya. Mereka yang terkait dengan seserahan akan mati jika tidak dibatalkan empunyanya. Apa dari maksud empunyanya? Nela datang membawakan minuman dan ikut nimbrung bersama mereka. Maaf, memotong pembicaraan. Mangga dilanjutkan lagi. Maksud dari empunyanya adalah ketua dari pengguna aliran ini. Biasanya mereka selalu memata-matai orang yang sudah diserahkan jiwanya untuk batur gaib. Jadi batur gaib itu memang ada fakta dan kejadiannya. Kemungkinan besar seperti itu. Yang lebih parahnya, mereka akan mencari pengganti demi pengganti agar tetap subur dan panjang umur bagi empunya. Sialan. Arya, kalau boleh tahu dari mana kamu berasal? Tanya Nela pada Arya. Aku berasal dari Cirebon. Kalau Liones asli orang Jakarta. Cirebon? Eva mulai gagap. Apa yang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Eva, tenangkan dirimu. Jangan memperkeruh keadaan. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Katakan, siapa nama lengkapmu dan siapa nama ayahmu? Arya Kusuma. Ayahku bernama Hanif Atmaja. Apa yang terjadi? Benar saja, ini sealur dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Bromo. Eva, tenangkan dirimu. Tapi Nel, kita harus cepat. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Nela keheranan. Aksara jiwa, dimulai dari dia. Nela mulai tak percaya dengan intuisi yang dilontarkan oleh Eva. Apakah kamu memiliki batur gaib? Iya, aku punya. Memangnya ada apa? Tolong jangan membuat aku bingung. Ini gak adil. Batur gaib itu masih tersandra di cermin yang diciptakan oleh empunya dari kejadian ini. Cermin itu yang akan menghisap setiap energi yang kamu punya. Pernahkah kamu merasakan itu? Bahkan parahnya, dia akan mengerahkan sesuatu untuk menarikmu ke dalam cermin. Apakah kamu pernah mengalami kejadian itu? Jelas Eva pada Arya. Semalam, aku merasakan wujudnya kuntilanak. Dia menangis karena aku berada jauh dari Cirebon. Itu adalah real dan fakta. Kuntilanak itu akan selalu mengejarmu dan akan selalu mengikutimu dimanapun kamu berada. Bahkan ketika cermin itu retak. Benar, itu karena jiwamu masih tersandra olehnya. Begini saja, kita harus hubungi Pak Bromo terkait masalah ini. Ini sudah di luar nalar kita. Bukankah kita harus mengaitkannya juga dengan Pak Bromo? Oke, sekarang jam berapa? Sebentar lagi mau asar. Kalau gitu kita berangkat sekarang. Kamu tahu kan rumah Pak Bromo? Iya, aku tahu. Nela segera merapikan barang-barangnya. Mereka langsung menuju tempat parkir dan mendapati teman Eva yang sebut saja bernama Ashila. Sil, mau kemana? Mau ke gedung Daksinapati. Tapi kan bentar lagi sore. Gedung itu akan ditutup dan tidak boleh ada yang memasukinya. Masih percaya lu sama yang gituan? Maklum sih, kan lu anak IndiHome. Indigo. Ashila mulai meremehkan perkataan Eva dan mengindahkan anjuran tidak memasuki gedung tersebut karena hari sudah mulai sore. Siapa itu? Tanya Liones. Itu Ashila, teman sekampungku. Dia dari Bali. Padahal ibu dan ayahnya penganut agama Hindu yang taat sama sepertiku. Tapi dia tidak mengamalkan ajaran Sang Hyana Dewata. Arya dan Liones hanya terdiam.
ternyata benar yang disampaikan oleh Pak Bromo. Akan ada banyak perbedaan yang terjadi dengan kita semua, terlebih lagi soal agama. Oke, kita udah siap nih. Nela kemudian menjalankan mesin mobil merek sedan tahun 2000. Mereka berangkat menuju rumah Pak Bromo yang masih di daerah Rawamangun. Jaraknya sih tidak terlalu jauh dari kampus itu. Namun tiba-tiba Arya merasakan satu kedipannya aktif. Dia melihat sesuatu di masa yang akan datang akan ada korban di sekitar gedung Daksinapati. Korban itu akibat tidak terselesaikannya aksara jiwa yang diterima oleh yang bersangkutan. Gedung itu, Arya bergumam dengan perlahan. Ada apa, Arya? Kita harus balik ke gedung itu. Ada yang tidak beres dengan gedung itu. Nela, cepat putar balik, teriak Eva pada Nela. Arya, lu kenapa? Apa yang terjadi? Satu kedipan ini aktif. Satu kedipan? Apa maksudnya? Satu kedipan itu kemampuan untuk melihat sesuatu di masa yang akan datang hanya dalam satu kedipan, lalu menghilang. Jelas Liones pada mereka. Dejavu kah? Ya, mungkin. Nela langsung memarkirkan mobilnya di tempat yang sama ketika ingin berangkat. Dia sudah terbiasa memarkirkan di tempat itu. Rintikan hujan mulai membasahi mereka. Ketika mereka ingin menuju gedung itu, tampak suara mobil menabrak sesuatu di jalan besar. Apaan itu? Ayo, cepetan. Arya mulai berlari menuju tempat yang telah dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi serta para pengunjung jalan yang langsung memadati mobil yang ringsek itu. Kemudian Arya meringsek maju untuk melihat kondisi korban tersebut. Dan ketika Arya melihat kondisi korban itu, Ashila! Teriak Eva. Eva langsung memeluk tubuh Ashila yang sudah tidak bernyawa. Mobil yang ditumpangi Ashila menabrak pembatas jalan dan Ashila kehilangan keseimbangan. Nela segera mendekati Eva seraya menenangkannya. Namun dia mendapati sebuah kertas yang berada di dashboard mobil. Ini tulisan Belanda. Aku nggak tahu maknanya. Kamu tahu nggak, Liones, apa maknanya ini? Tanya Nela dan langsung menyerahkan sebuah kertas yang berisi tulisan dari bahasa Belanda tersebut kepada Liones. Bila tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira katanya seperti ini. Kutukan masa lalu tidak mampu kau cegah. Jangan salah menanggapi jika tidak ingin kujadikan budak nafsuku. Eva mulai mendekati Liones dan Nela. Tulisan itu, kenapa, Fa? Adalah milik jiwa yang tertahan di gedung ini. Kita harus segera menyelesaikannya. Tapi ini kan hampir maghrib. Aku gak peduli. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk mengungkap tulisan ini, jawab Liones. Tapi gedung ini akan tutup sebentar lagi. Tenang, kita masih punya waktu sekitar 1,5 jam. Tapi bagaimana dengan Ashila? Tanya Nela. Eva hanya terdiam. Dia melihat tubuh Ashila sudah memasuki ambulan. Mereka bergegas menuju gedung Daksinapati yang menyimpan teka-teki. Ingat, jangan berpencar. Gedung ini sangat luas, jelas Liones. Sebentar, memangnya apa yang ingin kau cari, Eva? Tanya Arya pada Eva. Ini mengenai aksara jiwa. Tapi kita nggak paham. Ini ada kejanggalan di dalam tulisan yang menggunakan bahasa Belanda. Bukankah kita ingin mengungkapkan kejadian aneh ini? Apa yang kamu lihat dari satu kedipan itu? Eva mulai tidak bisa mengontrol nada bicaranya kepada Arya. Aku melihat dia sedang memasukkan sesuatu ke sebuah loker. Kita harus ambil itu. Tapi apa maksudnya? Cepat beritahu di mana lokernya. Ada di lantai 2. Mereka pun bergegas menuju lantai 2. Tak lama kemudian azan maghrib mulai menggema untuk kawasan kota Jakarta. Mereka masih mencari loker yang dimaksud. Di mana, Arya? Di mana? Aku nggak tahu. Aku hanya mengetahui loker. Di sini ada banyak loker yang terpampang. Jika kita membuka satu persatu, itu nggak cukup waktu. Belum lagi yang terkunci. Sebentar, Eva. Aku merasakan sesuatu yang mengikuti kita. Apa maksudmu, Arya? Tanya Eva. Leon,
kamu merasakannya kan? Ah, sial, bagaimana mungkin Nining? Arya dan Lioness mulai menatap ke arah tangga yang dinaikinya. Dia melihat sosok Nining sedang merangkak menuju mereka. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Tangannya yang panjang mulai mencakar-cakar lantai. Bau busuknya yang tercium dari kejauhan. Arya, ini gak baik. Cepat lari, cepat. Aduh, kenapa lu muncul lagi sih? Mereka berlari menuju ruangan kelas. Sosok Nining masih merangkak perlahan. Jangan ada yang bicara, semuanya diam. Mereka bersembunyi di balik lemari penyimpanan buku-buku bacaan. Terdengar nyanyian lirih dari Nining. Liriknya sangat dalam dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nela menangis melihat posisinya yang terancam. Dia baru pertama kali melihat sosok kuntilanak muncul tepat di depannya. Namun Nining hanya melewati ruangan itu. Dia bergerak maju menuju perpustakaan. Sepertinya Nining gak mengikuti kita lagi. Liris suara Arya. Kita harus cepat temukan loker itu. Aku tahu tempatnya, jelas Nela. Tapi di mana tempatnya? Di dekat perpustakaan. Tapi kan Nining menuju ke situ. Tanpa basa-basi lagi, mereka memutuskan untuk mengambil sesuatu di sebuah loker yang berdekatan dengan perpustakaan. Arya berjalan di belakang Eva, sedangkan Lioness berjalan di depan Nela. Mereka menjaga satu sama lain. Perasaan merinding bercampur kesal menjadi satu. Mereka harus cepat mengambil sesuatu yang tersimpan di loker milik Ashila. Langkah mereka sangat pelan. Nyanyian dengan suara lirih dari Nining lambat laun mulai terdengar. Aduh, perasaan gue kagak enak dah, ucap Lioness dengan pasrah. Eva mulai mengeluarkan gelang pemberian Pak Bromo yang bentuk dan kegunaannya sama persis, yaitu untuk menetralkan aura negatif yang berada di sekelilingnya. Ini lokernya, ucap Nela sambil meraba loker tersebut dengan cepat. Nel, cepetan dibuka. Sebentar, ini ada kodenya. Ada yang tahu nggak kode lokernya Ashila? 6666. Hah? Yang benar? Emangnya kenapa? Itu kode pemujaan. Alah, bodo amat lah. Cepetan dibuka. Nela mencoba memasukkan kode PIN yang diyakini sebagai pembuka loker tersebut. Yes, kebuka. Ditemukan coretan darah yang bertuliskan I kill you dan sebuah kacamata hitam lengkap dengan busananya. Ini kan busana tari sintren, jelas Nela. Dari mana kamu tahu? Tanya Eva. Dulu aku suka menari sintren. Namun percakapan mereka terpotong ketika mendapati seorang wanita memakai gaun putih lengkap dengan penudung seperti biarawati sambil membawa damar. Arya, perasaan gua gak enak. Sosok itu yang mengontak jiwa Ashila, Nyonya Rogwell, biarawati Belanda. Eva, kamu hafal laparan mantra yang diberikan Pak Bromo terkait aksara jiwa? Eva hanya terdiam. Di arah belakang sosok Nining mulai merangkak maju sambil menyanyikan lirik Jawa yang menyeramkan. Posisi mereka benar-benar terjebak. Mereka harus cepat menghindar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Eva, cepat rapalkan mantranya. Tapi bagaimana aku tahu? Teriak Eva. Kamu pasti bisa, Eva. Kini Nining mulai merangkak maju bersamaan dengan wanita Belanda itu. Lioness mengeluarkan liontin salibnya sedangkan Arya mengeluarkan tasbih zikirnya. Eva mengeluarkan gelang pemberian almarhum ayahnya. Mereka melirihkan doa sambil menggenggam kuat kepercayaan mereka masing-masing. Sesudah itu sosok Nining dan wanita Belanda hilang seketika. Mereka dengan harus saling menanyakan apa yang terjadi. Lokernya. Tertulis di dalam loker tersebut, anak kuntilanak. Arya, aku tak tahu maksud itu. Itu adalah aksara jiwa milik Arya, jelas Eva sambil menatap loker Ashila. Artinya aku adalah... Sepertinya kau yang akan menjadi wadah bagi aksara jiwa setiap orang yang telah meninggal. Tapi mana mungkin aku bisa, teriak Arya.
Aksara jiwa yang dimaksud adalah pesan dari mereka yang telah meninggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Arya menjadi wadah aksara jiwa yang dimaksud dengan menyandang sebagai anak kuntilanak. Nantinya mereka berempat akan pergi menuju rumah Pak Bromo dan menanyakan hal ini. Setelah semalaman mereka di gedung tua itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan mengungkapkan perasaan bela sungkawa kepada keluarga Ashila.